Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya lanjutkan pembelajaran pemrograman Visual 3. Hari ini materi yang akan saya bahas adalah prosedur pelaporan atau report data. Prosedur pelaporan atau report data merupakan prosedur untuk menampilkan data atau record table dalam bentuk laporan yang nantinya dapat dicetak. Adapun proses pelaporan atau report data dilakukan melalui program, yaitu melalui menu laporan yang ada pada form menu atau menu utama. Untuk menampilkan report data di dalam Visual Basic dengan menggunakan database MySQL, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan agar pelaporan atau report data dapat berjalan dengan baik. Adapun tahapan atau langkah-langkah dalam menampilkan pelaporan atau report data dimulai dengan mengatur koneksi database pada data source ODBC melalui administrative tools di control panel. Baik. Langkah-langkah dalam pelaporan atau report data pada project VB3 ya. Nah, prosedur yang dapat dilakukan adalah pertama, install terlebih dahulu software MySQL Connector ODBC ya. Jadi pastikan kalian sudah menginstal atau harus terinstall terlebih dahulu software MySQL Connector ODBC ya. Baik, untuk software ini saya akan kirim juga atau saya akan sertakan di dalam pembahasan kita nantinya ya di Classroom. Nah, kemudian setelah diinstal ya software MySQL Connector ODBC tersebut, maka kemudian kita buka control panel, pilih administrative tools ya, kemudian double klik ODBC data source ya. Baik, di sini sebagai catatan ya, pada sistem operasi Windows 64 bit ya, seperti yang saya gunakan ya, maka jika terdapat dua pilihan nantinya ya, ODBC data source-nya ada yang 32 bit, ada yang 64 bit, maka pilih yang 32 bit. Baik, saya akan tunjukkan sini. Kita buka control panel terlebih dahulu. Nah, di sini jika sudah terbuka control panel ya, maka kemudian pilih administrative tools ya, klik atau double klik. Nah, selanjutnya akan muncul nama-nama komponen-komponen yang ada di dalam administrative tools. Nah, di sini kita lihat ada ODBC data source ya. Nah, di sini ada dua ya, ada 32 bit dan 64 bit. Maka pilih yang 32 bit ya. Double klik saja sehingga nanti akan muncul ya kotak dialog ODBC data source administrator seperti ini. Nah, pada tahap ini ya, maka pilih tab sistem DSN ya. Jadi pilih tab sistem DSN. Baik, kemudian ya klik MySQL ya. Selanjutnya klik tombol add. Oke. Nah, setelah klik tombol add maka akan muncul create new data source ya. Maka di sini untuk name data source-nya cari MySQL ODBC ya 5.1 driver ya. Itu penomoran 5.1 ini sesuai dengan nomor versi ODBC-nya ya. Jadi kalau nomornya berbeda, yang penting pilihannya adalah MySQL ODBC driver ya. Nah, jika sudah terpilih ya atau sudah dipilih MySQL ODBC drivernya, maka langsung klik tombol finish sehingga akan memunculkan MySQL Connector ODBC Data Source Configuration ya. Nah, di sini kita akan inputkan nama data source yang akan kita gunakan ya untuk kita koneksikan ke dalam Crystal Report ya, yaitu aplikasi untuk
pelaporan data di dalam Visual Basic. Ya. Baik, untuk nama data source di sini inputkan saja nama data source yang diinginkan, ya. Ini tidak ada ketetapan, ya. Misalnya saya ketikkan project VB3, contoh, ya, nama data source-nya atau data source name-nya. Nah, selanjutnya description ini tidak perlu diisi, TCP IP server juga tidak perlu diisi. Nah, yang perlu diisi di sini adalah lanjut ke bagian user, ya. Nah, user di sini adalah root, ya. Kemudian password yaitu password root yang ada di komputer kalian masing-masing, ya. Nah, saya 1 sampai 8 ya untuk passwordnya. Ya. Kemudian, ya, jika user dan password benar, maka pada pilihan database, ya, ketika kita klik, ya, combo box-nya akan memunculkan nama-nama database-nya, ya. Ingat, user dan password harus benar, ya. Jika salah, ya, misalnya saya hapus 1, ya, maka ketika kita klik, ya, combo box database tidak akan muncul database, ya, yang ada di dalam MySQL data kita. Oke. Baik, maka di sini passwordnya harus benar. Di sini saya tambahkan kembali, ya, 1 sampai 8. Klik combo box database, kemudian pilih database yang digunakan atau yang kalian gunakan dalam project VB kita. Ya. Misalnya di sini saya ambil database DB project VB3, ya. Nah, kemudian boleh kalian klik tombol tes, ya, untuk mengecek koneksinya. Ya, maka di sini akan muncul nanti, ya, jika koneksinya berhasil maka connection successful. Klik OK saja. Selanjutnya klik tombol OK. Ya. Nah, selanjutnya di dalam ODBC Data Source Administrator nantinya sudah akan dimunculkan, ya, data source name yang baru kita buat atau yang sudah terbuat, ya, yaitu dengan nama project VB3. Oke. Baik, ini adalah pengaturan pertama, ya. Jadi setelah ini klik OK saja. Nah, ini adalah pengaturan pertama untuk pelaporan data pada Visual Basic dengan database MySQL, yaitu mengatur koneksi database, ya, untuk bisa digunakan di dalam Crystal Report nantinya. Nah, selanjutnya kita buka project VB3, ya. Nah, di dalam project VB3 pertama kita akan desain terlebih dahulu rancangan laporan dengan menggunakan Crystal Report, ya, yaitu Crystal Report yang sudah terinclude di dalam Visual Basic. Baik, jika sudah terbuka projectnya maka klik menu project, selanjutnya pilih Add Windows Form. Baik, kemudian di bagian kategoris, ya, pilih reporting, ya. Nah, nantinya di bagian templates akan langsung terpilih Crystal Report, ya. Baik, ini biarkan saja atau pilihannya memang Crystal Report, ya. Maka selanjutnya untuk name-nya ini yang perlu kita ubah, ya. Saya akan ubah misalnya menjadi data penilaian, titik RPT, ya. Nah, jika sudah diubah maka kemudian klik tombol add. Nah, setelah diklik tombol add nantinya akan muncul sebuah lembar kerja, ya, yaitu lembar kerja data penilaian titik RPT, di mana nantinya, ya, langsung akan dimunculkan Crystal Report Gallery seperti ini, ya, Crystal Report Gallery seperti ini. Baik, ini adalah tampilan untuk perancangan Crystal Report, ya, pada desain pelaporan yang akan kita bangun. Baik, di bagian new Crystal Report document pilih using the report wizard, ya, kita gunakan fasilitas, ya, ataupun report wizard yang sudah disediakan, ya, atau cara-cara pembuatan report yang sudah disediakan atau tahapan-tahapan yang sudah disediakan. Kemudian choose and export, pilih standar, ya. Selanjutnya klik tombol OK saja.
Maka kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu pada standard report creation wizard ya. Nah, pada bagian ini available data source, double klik atau klik tanda tambah kecil pada create new connection ya. Nah, selanjutnya di bawahnya akan muncul ya beberapa alternatif database yang bisa digunakan ya. Maka di sini kita pilih ya ODBC dalam kurung RDO ini, double klik saja. Nah, nantinya ya akan terbuka kotak dialog data source selection ya. Maka pada data source name cari nama data source yang baru kita buat ya pada tahap sebelumnya tadi yang ada di control panel, yaitu dengan nama project VB3 ya. Nah, setelah terpilih nama data source-nya, maka langsung klik finish saja ya, langsung klik tombol finish. Nah, maka selanjutnya ya data source project VB3 sudah akan ditampilkan di dalam ODBC RDO tersebut. Kemudian di dalam project VB3 di situ ada nama database yaitu DB project VB3, yaitu nama database yang saya gunakan ya di dalam project ini. Nah, kemudian klik saja tanda tambah kecil pada DB project VB3. Nah, di sini ada 3 tabel ya sesuai dengan tabel yang kita bangun pada MySQL di dalam project kita. Maka pilih tabel penilaian, yaitu tabel yang akan kita gunakan untuk ditampilkan ke dalam laporan. Setelah terpilih ya tabel penilaian, maka klik tombol ya panah satu ini ya untuk menseleksi tabel tersebut, sehingga tabel tersebut akan ditampilkan pada selected tabel ya. Selanjutnya klik tombol next. Nah, maka akan tampil ya standard report creation wizard, yaitu pemilihan field ya. Baik, untuk pemilihan field di sini akan dimunculkan tabel yang kita gunakan ya. Kemudian di sini sudah terpilih tabelnya. Ya, di dalam tabel ini terdapat field-field yaitu NIRM, nama, etika, ya, absensi sampai dengan UAS ya. Nah, jika seluruh field akan ditampilkan ya atau ingin ditampilkan ke dalam laporan, maka tidak usah dipilih satu persatu, langsung klik nama tabelnya saja. Kemudian klik tombol ya panah-panah 2 kali ini ya, sehingga seluruh field akan dimunculkan pada field to display ya atau field-field yang akan ditampilkan ya. Namun jika sebagian field tidak ingin ditampilkan, maka bisa kalian klik kemudian kembalikan ya dengan tombol ini back. Oke. Nah, kemudian ya setelah pada tahap ini ya, jika field-field yang akan ditampilkan sudah dipilih ya, di sini seluruh field ya akan saya tampilkan, maka selanjutnya langsung klik tombol finish ya, langsung klik tombol finish saja, tidak usah next ya, langsung finish. Nah, maka nantinya langsung akan ditampilkan pada lembar kerja data penilaian .rpt, yaitu desain ya, desain dari laporan ya, nantinya langsung seperti ini. Oke. Nah, di sini ya. Nah, pada tahap desain ya di sini ya, karena kita menggunakan Crystal Report yang ada di dalam Visual Basic, maka di sini ada 2 bagian penting ya. Pertama ya, page header ya. Ini adalah bagian ya untuk penginputan judul, baik itu judul laporan ataupun judul kolom tabel ya. Nah, selanjutnya di bagian section ketiga yaitu detail. Nah, detail ini berisi nama-nama field ya sesuai dengan field tabel ya, yaitu diambil dari field tabel. Ini nantinya berisi data ya. Jadi walaupun ini sama ya, tapi fungsinya berbeda ya. Jadi bagian pertama atau bagian atas ini adalah untuk judul kolomnya ya, kolom tabel. Sedangkan bagian kedua ini adalah untuk isi datanya ya, isi data tabelnya. Oke. Maka untuk kolom pada details ya, ini tidak boleh diubah penamaannya ya. Sedangkan kolom untuk yang di atas ya, ini ya pada bagian header ini boleh diubah ya namaannya. Ya, misalnya ini kan kurang, double klik saja untuk teks-teks yang kurang seperti ini ya, double klik saja sehingga nanti akan ditampilkan secara keseluruhan. Oke. Nah, seperti ini.
Kemudian untuk bagian ini juga bisa diatur ya. Misalnya ini kan bergaris bawah ya. Atau sebelum diatur ya, untuk melihat contoh hasil ya pada laporan ya, sesuai dengan desain laporan yang sudah ada, maka di bagian bawah ya ada pilihan atau ada tab main report preview ya. Klik saja main report preview tersebut ya, sehingga nantinya akan dimunculkan contoh hasil ya, contoh hasil laporan ya, laporan data yang akan ditampilkan nantinya ya. Jadi contoh hasilnya seperti ini nantinya. Oke. Baik. Nah, di sini nilai-nilainya ya, ini ya. Ini kan 0,00,00 ya. Nah, jika tidak ingin bilangan berkoma ya, maka bisa diatur ya. Tapi di sini kita biarkan saja ya untuk pilihannya karena memang desimal ya. Yaitu ada 0,5 misalnya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya untuk pengaturan awal ya, misalnya kita ingin menyisipkan judul laporan ya di bagian paling atas ini ya. Nah, bisa kita sisipkan pada tampilan desain ya. Kembalikan ke tampilan desain yaitu dengan mengklik main report kembali. Nah, sehingga kita tampil kembali di bagian desain atau pada tampilan desain. Nah, selanjutnya untuk penginputan judul ya. Di sini kita akan menyisipkan judul. Oke. Di sini saya ke bawah. Baik. Nah, untuk penyisipan judul maka bisa kita lakukan dengan penambahan objek ya. Nah, untuk penambahan objek ya, klik di bagian yang ingin ditambahkan objek, klik kanan ya, yaitu contohnya pada bagian ini saya akan sisipkan judul, klik kanan, pilih insert ya, kemudian pilih text object. Nah, ini untuk menyisipkan objek teks ya. Kalau ingin menyisipkan objek garis, ini pilihannya line. Kalau untuk kotak box, kalau ingin menyisipkan gambar picture ya, itu yang sering digunakan. Maka saya pilih text object ya. Klik kanan insert, pilih text object sehingga nanti akan tampil seperti ini ya. Nah, kemudian ya di dalam text object ini tinggal kita inputkan atau ketikkan judul laporan yang ingin dibuat ya. Misalnya laporan data penilaian. Oke. Nah, jika sudah, klik di sisi luar ya. Kemudian klik kembali untuk mengedit. Oke. Nah, selanjutnya ya pada tahap pengeditan ini ya, untuk teksnya bisa diatur ya, jenis teksnya misalnya ya. Ini Arial boleh ubah menjadi Times New Roman contohnya. Kemudian ukurannya ya bisa diatur juga. Kemudian kalau ingin cetak tebal ya seperti ini. Oke. Nah, baik. Nah, selanjutnya ya, kalau ingin kita sisipkan objek garis ya, maka klik kanan ya, pilih insert ya, pilih line ya. Nah, line ini untuk menyisipkan garis. Misalnya saya ingin buat garis bawah ya pada judulnya ya. Kemudian klik kanan, pilih format objek untuk mengatur garisnya ya, misalnya ketebalannya ya. Ingin garisnya tebal misalnya 3 pt, klik OK saja. Nah, maka garisnya akan tebal seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya saya sisip kembali garis ya. Saya double ya garisnya, contohnya seperti ini. Baik, ini contoh ya untuk penyisipan teks dan juga garis. Kemudian untuk melihat hasilnya, klik kembali main report preview. Baik, maka di sini sudah ada judul ya di dalam laporan yang sudah dibuat ya. Nah, selanjutnya ya, untuk tampilan desain kalian bisa atur sendiri nantinya ya. Nah, setelah desain sudah diatur seperti ini, maka kemudian ya kita akan menyisipkan form ya. Form untuk menampung ya desain laporan ini atau tampilan laporan ini sehingga bisa ditampilkan ya ketika project dalam keadaan dieksekusi atau
bisa ditampilkan saat program sudah dijalankan atau dieksekusi. Baik, untuk pembuatan form ya sebagai tempat menampung ya desain laporan ini, maka klik menu project, pilih add Windows Form ya. Nah, selanjutnya nama formnya ya ubah menjadi form laporan, kemudian klik tombol add. Nah, baik, maka di sini sudah akan tercipta yaitu form laporan ya. Nah, di dalam form laporan ini ya, kita sisipkan objek pada toolbox ya, yaitu objek Crystal Report Viewer ya. Cari objek Crystal Report Viewer. Ya. Oke. Nah, jika sudah ketemu ya Crystal Report Viewer, maka double klik saja Crystal Report Viewer-nya sehingga nanti akan dimunculkan ya pada desain form laporan tersebut. Oke. Baik, inilah objek Crystal Report Viewer ya. Nah, pada desain Crystal Report Viewer ini ya, klik ya pada tombol kecil di bagian atas ya Crystal Report Viewer-nya, kemudian hilangkan checklist pada display group tree ya untuk menghilangkan ini ya sisi putih yang kosong ya. Oke. Nah, setelah dihilangkan maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian ya, di tampilan desain form laporan ini klik pada form ya, di bagian form ini ya ada properties yang perlu kita atur, yaitu properties ya. Properties yang perlu kita atur adalah properties Windows State ya, Windows State ya. Jadi pastikan yang terklik itu formnya ya, bagian formnya, jangan di Crystal Report-nya ya. Kalau kita aktif di Crystal Report, maka Windows State itu tidak akan ada atau tidak akan muncul ya. Jadi pilih atau klik di bagian form ya, bagian judul form laporan ini, sehingga akan muncul Windows State-nya. Nah, Windows State di situ awalnya normal, ubah menjadi maximize ya, sehingga nanti form laporan akan ditampilkan secara penuh ya, atau satu layar penuh. Baik, selanjutnya kita akan sisipkan perintah ya di dalam form laporan tersebut, sehingga nantinya desain laporan bisa ditampilkan pada saat program dieksekusi ya. Nah, adapun bentuk perintahnya adalah double klik ya, kita double klik pada form ya, pada sisi judul form laporan ini, double klik saja, maka kita akan diarahkan pada tampilan kode editor ya, pengetikan kode program. Nah, selanjutnya kita akan sisipkan perintah di sini. Nah, di bagian atas public class ya, kita harus sisipkan header atau kelas datanya, yaitu import spasi mysql titik data titik mysql client. Selanjutnya import spasi crystal decision titik Crystal Report titik engine. Nah, ini untuk penginputan Crystal Report-nya ya. Jadi dua header ini harus diinputkan ya, agar dapat menampilkan laporan melalui Crystal Report yang sudah kita desain sebelumnya atau yang sudah kita rancang sebelumnya. Nah, selanjutnya di bawah public class di sini kita akan buat sub prosedur ya. Sub prosedur itu sub misalnya laporan penilaian contohnya ya. Nah, sub prosedur ini akan kita gunakan untuk menampilkan ya, atau sub prosedur ini yang berisi perintah untuk menampilkan desain laporan ya dalam bentuk laporan data ya ketika program dieksekusi nantinya. Baik, adapun perintahnya adalah call koneksi, kemudian cn.open, kemudian cmd sama dengan new mysql command ya. Selanjutnya petik 2 select bintang from tabel yang kita gunakan adalah tabel penilaian ya. Kemudian tip 2, cn ya. Nah, selanjutnya da titik select comment sama dengan cmd. Nah, kemudian da titik fill
kemudian buka kurung ds, nah sebutkan nama database yang kita gunakan ya, atau database yang kalian gunakan. Tadi saya menggunakan database DB Project VB3 ya. Nah, ini nama database yang saya gunakan ya. Nah, untuk kalian sesuaikan dengan nama database yang kalian gunakan ya, yaitu DB kemudian kelas kalian misalnya. Oke. Nah, selanjutnya kita gunakan variabel ya, dim laporan as new data penilaian ya. Jadi kalau saya klik data P, di sini akan muncul data penilaian ya. Ini adalah kelas penilaian untuk data penilaian sesuai dengan data crystal report yang kita buat tadi ya, yaitu penamaan crystal reportnya. Bisa kalian cek di Solution Explorer ya, di sini ya, yaitu pada tampilan crystal report ini ya, namanya adalah data penilaian ya. Nah, nama inilah yang dipanggil atau yang disebutkan di dalam variabel laporan ya. Nah, selanjutnya perintahnya adalah crystal report viewer 1 titik report source sama dengan laporan, kemudian crystal report viewer 1 titik refresh ya. Nah, selanjutnya cmd titik dispose, selanjutnya cn titik close ya. Nah, inilah perintah atau prosedur untuk menampilkan data dalam bentuk laporan ya, melalui desain laporan yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, selanjutnya ya, laporan ini kita akan tampilkan melalui form menu ya. Maka di sini buka form menu atau menu utamanya ya. Double klik menu utama. Nah, laporan akan kita tampilkan pada menu laporan ya. Sehingga di sini lihat menu laporan, double klik saja menu laporan. Nah, ketikkan perintah di sini yaitu form laporan titik show, kemudian form laporan titik sebutkan nama sub prosedur tadi, yaitu laporan penilaian ya. Nah, selanjutnya form laporan titik teks sama dengan, ini adalah judul laporannya, yaitu laporan data penilaian. Oke. Nah, baik. Setelah 3 baris perintah ini sudah dilakukan, maka kemudian kita bisa mengeksekusi programnya ya, untuk melihat hasilnya ya. Adapun hasilnya adalah seperti ini. Jadi jalankan program di dahulu. Nah, jika tidak ada kesalahan ya, maka ya program saya akan muncul langsung form menu utama ya. Jika kalian muncul login, maka login terlebih dahulu sehingga nanti akan muncul form menu utama ya. Nah, selanjutnya setelah tampil form menu utama atau form menunya, maka klik laporan untuk melihat hasil laporannya ya. Nah, setelah saya klik laporan, akan muncul form laporan ya. Karena tadi perintahnya adalah maximize ya. Nah, baik, di sini lihat ya. Nah, terjadi kesalahan ya punya saya, yaitu tabel ya, tabel penilaian ya. Jadi kesalahan pengetikan ya terjadi di sini ya, kurang A di sini ya. Makanya di sini doesn't exist, tidak ada ya. Baik, di sini saya akan perbaiki terlebih dahulu ya nama tabelnya ya, yaitu from penilaian, kurang A di sini. Oke. Nah, setelah saya perbaiki, saya jalankan kembali programnya. Jadi ingat, nama tabelnya harus sama ya, harus sesuai dengan tabel yang kalian gunakan ya. Nah, selanjutnya saya klik laporan ya. Jika tidak ada lagi kesalahan ya, maka nantinya laporan ya akan ditampilkan sesuai dengan desain laporan yang dibuat ya di dalam Crystal Report. Oke. Nah, baik, inilah prosedur untuk menampilkan data dalam bentuk laporan atau prosedur pelaporan data. Baik, untuk pembahasan kali ini ya saya cukupkan ya pada menampilkan data dalam bentuk laporan. Baik, saya ucapkan terima kasih
dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.